Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rozak Wijaya Kusuma dengan NIM akhir 268. Di sini saya akan menjelaskan kesehatan dan keselamatan kerja atau K3. Langsung saja, di slide pertama itu ada kasus nyata di Indonesia, kecelakaan kerja insiden ledakan di kawasan industri Morowali. Kecelakaan kerja di smelter Morowali, ledakan tungku menewaskan dan melukai banyak pekerja. Penyebab SOP K3 tidak dijalankan pengawasan lemah, pelatihan minim, dan menunjukkan lemahnya implementasi SMK 3. Salah satu kecelakaan kerja di Indonesia, ledakan tungku di kawasan industri smelter yang menewaskan puluhan pekerja. Menurut laporan investigatif, insiden ledakan tungku ini terjadi akibat prosedur tidak aman dan kegagalan implementasi K3, mengakibatkan puluhan pekerja tewas, luka-luka, dan kerugian besar. Faktor penyebab antara lainnya kelalaian prosedur, kurangnya pelatihan K3, dan sistem manajemen keselamatan yang lemah. Lanjut di slide kedua ini, kasus nyata di Indonesia. Kasus nyata kecelakaan kerja Australia atau ESO Longford Gas Plant of Fear. ESO Longford Gas Plant Australia, ledakan dan kebakaran pabrik gas, 2 pekerja meninggal. Penyebab kegagalan sistem manajemen keselamatan. Kasus ini merupakan salah satu insiden industri terbesar di Australia, sebuah ledakan dan kebakaran di pabrik gas ESO Longford di Victoria pada 25 September 1998 yang menewaskan 2 pekerja dan melukai 8 lainnya. Penyebab kegagalan peralatan dan lemahnya sistem manajemen keselamatan yang gagal mengidentifikasi dan mengendalikan risiko yang benar. Lanjut di slide 3 itu ada perbandingan proses penanganan kasus, di mana di Indonesia itu investigasi terbatas, sanksi cenderung administratif, budaya ketiga masih formalitas. Lanjut di slide yang keempat itu ada rekomen kebijakan, di mana perketat pengawasan dan penegakan hukum K3. Dan yang kedua itu wajib safety manajemen sistem di industri berisiko tinggi. Tingkatkan pelatihan K3 rutin bagi pekerja, libatkan pekerja aktif dalam melaporkan bahaya. Di mana 1. Perkuat regulasi dan pengawasan terapan sistem safety management sistem seperti di Australia untuk sektor-sektor tinggi, seperti perbaikan penegakan hukum. Sanksi hukum tidak cukup administratif, perlu sanksi pidana atau finansial yang bila ditemukan pelanggaran serius. Yang ketiga itu budaya keselamatan kerja, implementasi program pelatihan K3 wajib berkala untuk semua level pekerja. Dan yang keempat itu ada integrasi dengan sistem BPJS. Integrasikan data kecelakaan kerja BPJS ketenaga kerjaan dengan pelaporan nasional K3 untuk memetakan area risiko dan prioritas intervensi. Perlu cakupkan SMK 3 hingga UKM dan sektor informal. Lanjut di slide terakhir yaitu kesimpulan. Di mana kesimpulannya Indonesia memiliki angka kecelakaan kerja tinggi akibat implementasi K3 yang masih lemah dan budaya keselamatan yang belum kuat. Sementara di Australia, kecelakaan besar seperti ESO Longford menjadi momentum untuk reformasi regulasi dan pendekatan sistemiknya terhadap keselamatannya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahumma fiq ila wa min thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.